Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagiku yang kaum mukmin, muslim dan non muslim. Salam sejahtera, salam keberkahan, salam ketenangan dan ketentraman batin. Bisa nggak kita meraih rasa tentram? Itulah yang ingin disampaikan ya. Tetapi di saat aku meraih ketentraman batin sepulang umroh, luar biasa ya, aku diuji dengan semua problema karakter orang, gibahan ya. Jangan salah, sepulang umroh, sebelum umroh ujiannya berat, Bo. Apalagi bagi kaum yang non muslim terus masuk Islam. Di sini aku salam sapa untuk para mu'alaf ya. Aku sangat menyayangi dan mengagumi kalian semua, para mu'alaf. Di sini tuh begini ya, kalau kita bergaul dengan seseorang, seperti aku sebelum umroh nih memakai nikab. Nah, teman aku yang tadinya tidak bernikab jadi bernikab. Ada yang nanya-nanya sama aku, Mi, gimana caranya agar aku bisa kayak Umi, katanya memakai cadar gitu ya, terus ingin belajar kata. Terus kebetulan kan aku berkreativitas ya, jadi Allah memberikan jalan, ada penjahitnya gitu, terus ada toko kain, tunjuk-tunjukkan. Itulah ya gunanya petunjuk Al-Quran. Jadi di sini tuh aku membantu para momi yang ingin, aku tuh rasanya lebih nyaman kayak Umi deh katanya bercadar. Akhirnya mereka aku bantu, jadi aku membantu orang-orang yang berhijrah. Toko aku itu awalnya itu seperti itu, jadi seperti aku dituntun untuk bukan dakwah ya, jadi membantu yang hijrah-hijrah. Nah, kesininya aku fokuskan untuk memberikan baju-baju karya-karya aku untuk yang umroh haji ya, sebagai ungkapan rasa syukur bahwa aku masih eksis ya, masih bisa berkarya gitu. Nah, kesini Allah memperlebar rezekiku ya, aku dapat tambahan uang saku dari Masjid Grand Hidayatul Islam ya, Gerai. Nah, waktu itu masih ada, tapi sekarang katanya sudah tidak ada lagi ya, sudah kuliner semua. Dan mungkin itu periodenya waktu yang merubah keadaan ya. Jadinya aku masih tetap berkarya ya. Di sini tuh istiqomah, Bo, ya, dalam melakukan segala hal, menjaga kepercayaan orang harus istiqomah juga ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak mencoba belajar gitu. Jadi intinya apa ya? Di sini tuh apa ya? Aku mengenal teman-teman yang Nasrani di sini. Apa pendapat Anda tentang Muslim? Katanya mereka taunya Muslim. Tapi di sini ada dua, setahu aku ada kaum mukmin, ada Muslim. Di sini tuh ada Muslim KTP, abal-abal berarti, jangan abal-abal ya. Jadi di sini tuh mereka itu tahu apa ya, kalau dibilang bukan ya, kan dalam Islam juga macam-macam ya, paham. Jadi di sini tuh ada Islam murni, aku termasuk paham rahmatan lil alamin, paham murni. Jadi bukan masuk yang lain ya, tapi aku menginduknya kemana ya? Kalau ulama mana, Nadatul Ulama lah ya kalau kata apa aku. Tapi Islam yang benar-benar kita itu harus menjaga ketenangan, ketentraman apa yang di depan kita, menyayangi tumbuhan, hewan, sesama yang non muslim. Kayak aku sangat menyayangi yang non muslim tuh. Rumahku tempat berkumpulnya orang-orang yang non muslim. Di sini ya anak-anak Nasrani benar-benar apet, ada yang bilang Umi, ada yang bilang Bunda, ada yang bilang Mama ke aku, yang non muslim. Sekarang ini beradanya aku istirahat ya. Biasanya aku rame masakin buat mereka. Di sini tempat kumpulnya mereka. Semenjak kepulangan umroh kayaknya suasana bergejolak ya, akhirnya agak ricuh-ricuh gitu. Tapi aku berusaha untuk tetap mengklirkan ya, untuk apa ya, tetap ingin kembali ke semula ya, hubungan antara anak-anak Nasrani dengan kita, jangan sampai ketakutan. Karena sempat kemarin aku sayang caranya kenapa misalkan kayak diem gitu ya. Aku mengenal seseorang anak Nasrani ya, dan alhamdulillah ya, luar biasa begitu mengenal aku, padahal baru kenal, tapi mereka udah heboh gitu ya, udah Umi kapan datang gitu, ibunya, terus anaknya juga gitu, sampai aku kasih
waktu terakhir aku ketemu ya, karena sekarang udah berbeda tempat, aku bawakan topi ya buat Tere pakai. Kenapa? Kalau sekolah ke kampus kan jauh, jadi aku kasih topi biar nggak panas, karena aku tahu kamu punya keluhan nggak dengan kesehatan. Punya, katanya nih, kalau begitu bawa obat kemana-mana. Jadi aku sarankan untuk apa ya, self terapi mandiri lah gitu, jangan sampai maminya khawatir gitu pun aku ya. Jadi aku selalu mengajarkan self terapi buat generasi muda itu, maksudnya kemandirian gitu. Setidaknya obat pusing kalian sudah ada di tas masing-masing gitu. Dan alhamdulillah ya, sampai seperti itu. Umi kan aku, jangan Umi, katanya, jangan apa namanya, aku nggak enak gitu, kata aku sudah terbiasa berbagi kasih sayang. Islam itu kasih sayang, rahmatan lil alamin. Di sini aku menerangkan ya, ada sebagian yang non muslim yang memandang Islam itu buruk, karena mungkin yang dilihat sama mereka itu kaum munafikin, kaum musyrikin, dan mereka juga sebenarnya menentang kaum musyrikin. Ya musyrik itu apa ya, yang ada uka-ukanya mungkin ya di situ. Jadi yang harus kita perlihatkan adalah tapi itulah hidup ya, mukmin sejati. Bagaimana mukmin sejati? Apa yang dikatakan oleh Maumin Nasrani yang aku temuin kemarin, katanya mereka itu yang tidak tahu, mereka baca tetapi mereka tidak mengamalkan. Jadi aku tuh suka malu ya, aku mah baru hatam Quran sekali, jujur aja. Tapi aku banyak riweuh kayak gini. Aku harus, sebelum umroh aku hanya dipercaya satu kucing, sepulang umroh semuanya di pinggir jalan. Coba, sehingga aku tuh begini ya Allah, kok engkau memberikan tanggung jawab begitu besar, sehingga aku gak enak badan, sakit pun harus ke jalanan, dalam keadaan hujan harus membeli makanan kucing gitu. Jadi intinya apa ya, pengamalan bahwa akhir zaman ini. Punya hati nggak kalian? Aku tuh merasa malu gini, kayak gini ya, aku bisa menghafal beberapa juz gitu, tapi pengamalan tuh mana, kasihan gitu. Buat apa kita hafal banyak-banyak, hafal satu ayat, 2 ayat, tapi kita bisa mengamalkan itu. Jadi intinya akhir zaman ini hati, utamakan tuh hati. Kalian punya hati nggak? Itu yang aku alami ya. Makanya di waktu aku umroh 2018, aku tidak tahu bahasa, apalagi memamerkan bahasa Inggris, bahasa Arab, tidak. Aku hanya punya sedikit kebiasaan, bukan kebiasaan ya, maksudnya salam aja lah, salam sapa, how are you gitu, where are you come from, aku cuma begitu doang. Terus mereka juga bingung, nggak bisa bahasa Inggris juga, karena ada yang dari Gipsi Karimah tuh dari mana ya, Gipsi. Dan aku hanya punya usapan sentuhan gitu ya di situ ya. Aku hanya bisa dengan sentuh, senyuman, kasih sayang. Di sini kita harus memperlihatkan bagaimana baiknya seseorang sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat, yang punya rasa kasih sayang terhadap semua ya, apalagi yang menjadi tamu-tamu Allah di sana. Dan di sana tuh kesempatan kita melihat beraneka ragam hayati ya, beraneka ragam ciptaan Allah dengan beraneka ragam kulit. Kemarin aku tanya si budehnya, kan baru pulang dari umroh ya kemarin, Lis, aku mah katanya kadang suka ngeliat yang tinggi gede katanya gitu, yang kulitnya gelap gitu. Kata aku, kok bisa seperti itu ya, aku nggak pernah ya kayak langsung ada yang berdiri gitu, enggak. Malah yang aku temui itu, jadi sempet aku mau minum air zam-zam, jadi di sini aku kan ngambil air ya, belum sempat mau balik tapi udah dibalikin, kamu jangan membelakangi Ka'bah ya. Itu kata Mumi yang luar biasa ya. Rasanya berasa adem, mengademkan, bukan tinggi besar ya, seperti dari keturunan Pakistan, keturunan India, luar biasa ramah sama lembut, membalikin aku, kamu jangan membelakangi Ka'bah. Itu ya pengalaman yang ku alami ya. Terus dia mencium aku, kamu jangan membelakangi Ka'bah, jangan sampai aku membelakangi Ka'bah. Dan ini berarti
cerminan dari kehidupanku di sini ya. Jadi aku harus menghadap Ka'bah, tetap menghadap Ka'bah. Itu seperti itu ya. Terus apalagi yang ku alami waktu umroh, ini berbagi cerita ya. Setiap orang yang datang ke sana itu pasti menceritakan pengalaman-pengalaman, dan orang-orang yang baru umroh kemarin aku tanya, Bude, apa yang dialami di sana? Dan di sini aku dituntun untuk sebenarnya gini loh, untuk menyampaikan hal yang baik gitu, tentang manfaat menutup aurat. Tapi kalau ke suami beda lagi ya, harus vulgar benar-benar, itu ibadahnya beda lagi, pahala beda lain itu. Tapi kalau buat keluar rumah itu harus selalu keadaan tertutup. Seorang muslimah itu harus benar-benar kalau kita mah pula ya. Tapi di sini ujiannya berat, Bo. Semakin kita mendekatkan diri sama Allah, malah semakin ujian berat bagiku. Begitu aku memakai nikab, banyak yang orang yang ku kenal ya, pria yang ku kenal itu kayak aku tertarik. Kenapa ya? Itu daya energi dari orang yang hijrah sebenarnya. Sampai gini, boleh lah ya itu ya, katanya tasbihnya buat aku. Kata aku, kalau aku mau ngasih tasbih harus ngasih juga sama si mominya. Jadi orang yang berhijrah itu akan mengeluarkan energi sendiri. Apalagi orang-orang yang selalu berbagi kebaikan, itu energi luar biasa. Kalau di dalam perempuan itu namanya inner beauty ya. Jadi di sini itu sebenarnya yang dilihat oleh seseorang waktu aku umroh 2018 itu bukan energi aku, tapi energi kebaikan. Sampai bilang seperti ini. Waktu itu Mas ini bilang seperti ini, ibu wajahnya mengeluarkan cahaya. Tapi di sini qadarullah, sepulang umroh aku diuji dengan fitnahan itu ya. Tapi di situ qadarullah, Allah itu malah memuliakan aku dengan aku malah bikin label sendiri, bikin karya sendiri, masukkan ke masjid gitu ya. Jadi aku mah hanya waktu yang menjawab apakah aku yang salah atau kalian yang atau dia yang benar. Aku itu tipe orang seperti itu, hanya waktu yang menjawab. Biarkan orang bicara ngomongin kita bagaimana, tapi aku tetap fokus dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi di sini sempat gambling ya, pulang umroh itu aku sempat luar biasa ya. Udah tahu keadaan aku di sini seperti ini gitu ya. Terus ditambah lagi itu seperti jatuh tertimpa tangga. Tapi itu layak ujian berat. Tapi setelah itu aku mendapatkan kebaikan luar biasa sekali. Mulai dari keberhasilan anak-anakku, terus aku berkarya, terus ke masjid, terus masukin ke masjid, terus di sini tuh udah itu ya, itu mah pengalaman hidup aku yang kata Allah, kamu bisa menghadapi semua ini ya. Karena bukan aku gitu. Kalau Allah tidak benar-benar mempercayakan kamu adalah hamba aku. Di sini tuh mohon maaf ya, banyak orang yang berselawat tapi tidak tahu apa itu sunnah Nabi, apa itu pohon kurma, apa itu bidara. Itu ya untuk lebih dalam. Kalau para mu'alaf kan sepertinya belum mendalami sampai ke situ. Ada pengobatan jenis ini sunnah Nabi. Nah, sepulang umroh itu aku dituntun sama Allah untuk menjalani terapi diri sendiri dengan bidara. Air zam-zam kan yang mu'alaf juga pasti beli ya dari itu ya, dari Arab Saudi, Madinah. Tapi kalau bidara itu tertentu ya. Jadi aku dituntun untuk menerapi diri sendiri yang bidara. Ternyata itu bidara itu simbolnya war. Apa war itu? War of magical. Jadi bidara itu untuk menangkal, bukan memerangi, tapi menangkal energi gaib yang masuk ke dalam badan kita. Jadi hampir setiap hari aku mengunyah bidara. Kalau nggak sempat bikin tehnya, hampir setiap hari aku mandi bidara. Dan itu luar biasa ya. Sekarang ini sengaja aku agak males-males mandi bidara buat ngulek. Padahal harusnya aku kalau lagi lelah begini tuh mandi bidara gitu. Jadi aku terbiasa mandi bidara. Mandi bidara itu dipergunakan bukan hanya untuk memandikan mayat gitu ya. Kalau kata Rasulullah ya dimandiin. Bukan hanya itu, tapi terapi keseharian aku ya. Jadi aku punya metode dengan mandi bidara. Nah itu ya itu mah mendalami yang sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau yang kayak buat yang para mu'alaf mah taunya ya gitulah, apa yang dari secara teori dalam Al-Quran, misalnya gini, apa yang ada dalam Al-Quran kali ya. Tapi kalau itu harus benar-benar itu mau mendalami lebih jauh sunnah-sunnah Nabi ya. Dan di sini tuh
Aku tuh hanya ingin kayak gimana ya, itulah hidup ya. Di sini tuh saya ingin menerangkan kayak ini, dalam kehidupan ini ada orang baik, ada orang jahat, ada orang munafik, ada orang musyrik, ada orang yang baik hati, ada yang jahat, ada orang yang dermawan, ada orang yang bahil, seperti itu. Ada orang pembela kebatilan, ada juga pembela kebenaran. Itu udah qadarullah, udah sunatullah seperti itu, dan akan berlangsung sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Nah, di sini ada jenis-jenis mungkin ya. Aku tadi dulu ya, aku lagi ngobrolin tentang surat ada ad-duhan, dan aku paling tidak suka dengan surat itu. Nah, di sini aku berdoa, sempat berdoa. Kenapa? Doa itu bisa mengalahkan kayak kalau kita mah takdir ya. Di sini aku pecinta hewan. Kalau duhon bagaimana nih? Aku menyayangi tumbuhan, aku menyayangi hewan-hewan, terutama kucing-kucing ya. Mereka tuh berhak untuk hidup. Kalau duhon terjadi, makanya di sini tuh duhon tuh kenapa sampai terjadi, dan itu keinginan iblis ya, agar duhon terjadi. Jadi perilaku kita, sebagai manusia berarti banyak kesalahan, human error di kitanya harus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Itu kemunafikan, terus memojokkan gitu. Namanya munafik itu apa ya? Sama saudara sendiri itu kayak gimana ya? Baik di depan tapi di belakang menjatuhkan. Itulah ya, sebenarnya mah kita tuh hanya menikmati hidup yang tinggal seberapa persen lagi sih. Sekarang kalau masih belum ada wabah corona, boleh kita leha-leha. Tahu nggak leha-leha? Bahasa Tagalog enggak. Leha-leha itu bahasa Sunda yang aku suka lontarkan dengan almarhum kakak aku. Leha-leha itu santai. Tapi sekarang kalau udah mendekati periode wabah corona, sudah terjadi banjir bandang, gempa, apa yang harus kita lakukan? Menyadari kesalahan, introspeksi ya, terus saling menguatkan, saling membantu, bahu-membahu. Jangan ada yang mau aku tuh nih hero. Tidak ada hero di akhir zaman ini ya. Jangan ingin aku nih pahlawan. Jadi gimana ya, memanfaatkan keadaan gitu. Situasi sudah seperti ini, kiamat sudah mau di depan mata kita ya, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ini hidup mati jodoh rezeki aku itu sudah diatur ya. Sepertinya aku pingin jadi seperti misalkan berlari kemana nih, aku masuknya itu pasti ke YouTube lagi gitu, untuk menyampaikan hal-hal baik untuk kebaikan kita semua ya. Aku tidak tahu kalau di YouTube itu ada jadi katakan ada iblisnya ya. Sebenarnya itu YouTube itu kan fasilitas, cuma mungkin ada orang pihak-pihak yang menggunakan YouTube untuk sesuatu kepentingan. Di sini tuh sama di keseharian juga itu. Jadi segala sesuatu itu aku selalu bisakah? Enggak, itu ya, kita bisa memperbarui semuanya. Kalau kita ingin dunia ini tidak cepat kiamat ya, kasihan generasi muda lah. Kita mau udah tua-tua di Twitter, bener gak? Udah banyak ubannya. Nah, bagaimana generasi muda bisa menikmati hidup ini? Jangan sampai begitu pada keluar kuliah ya udah ancur-ancuran di kita, di luar negeri. Jadi semua tatanan itu udah amburadul ya. Melihat dari segi tatanan itu ya, tatanan kehidupan secara fisik ya, udah global. Jadi di sini tuh mohon maaf ya kalau aku kadang bicara apa adanya, kadang tegas, karena aku itu sebagai seorang berumah tangga, tapi sebagai seorang yang pernah berkecimpung di bidang aku selalu ditunjuk sebagai bendara. Aku ditunduk sama siapa? Tunduk sama suami. Aku selalu ditunjuk kepercayaan sama orang, jadi kelas, jadi yuk ikut kader, terus tim sukses. Tapi aku tidak pernah mau gitu. Aku hanya selalu menghimbau, menyarankan agar kita itu selamat dunia akhirat ya. Dan aku pun belum tentu merasa lebih baik dari kalian, bahkan aku lebih banyak dosanya daripada kalian ya. Cuma di sini aku berusaha. Kalau aku banyak dosa, kenapa kucing-kucing sayang sama aku gitu loh. Kalau aku benar-benar banyak dosa,
kenapa ya mesti ada orang yang peduli gitu kayak gini, kamu Umi udah ambil aja makanannya, ini nggak usah bayar, udah. Kenapa ya seperti itu? Kadang aku pikir seperti itu, jadi aku tidak berpikir apa salahku, tapi apa yang harus kulakukan ya Allah, apa yang harus kuberikan pada Anda sehingga Anda itu selalu kayak menjadi guru aja sama aku tuh seperti itu. Bukan apa sih salahku, itu adalah jawaban yang arogan. Tapi kalau orang yang mau berusaha untuk menerima saran, apa yang harus kuperbaiki, salahku di mana, terus aku harus bagaimana. Sebenarnya aku itu tipe orang yang kayak gimana ya, aku sedang fokus nih, tapi aku diganggu gitu, akhirnya aku mengalami seperti goncangan hatiku, goncang gitu. Aku tuh tipe orang yang adem, dekat ke tumbuhan, ke hewan. Ketika anda ikut kalau perpolitikan nih, misalkan ada para perempuan, bukan dari luar negeri ya, aku khususkan untuk di dalam negeri perempuan Indonesia yang benar-benar ada ikut kepentingan politik. Aku ini tipe orang yang ingin berbagi. Di saat kebaikan itu dipakai alat politik, itulah kerusakannya. Kebaikan itu harus murni terpisah ya. Kalau menurut aku jangan dipakai alat politik. Alat politik itu ya dalam suatu organisasi lah, maksudnya gini loh, masuknya ke dalam ranah-ranah yang masuk jadi jangan dicampur adukan. Seperti, setuju nggak kalau ada politik, bisa bicara politik di masjid itu, kalau menurut aku ya tempat berkumpulnya orang mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk. Nah kalau diramein di masjid, mau kemana lagi kalau kita lagi stres, pusing mikirin kerjaan. Kalau menurut aku ya itu ya, jadi masjid itu murni itu ya tempat orang untuk ibadah, bertawajuh. Jangan dicampur adukan dengan urusan politik. Mohon maaf ya, aku bicara pagi-pagi ini seperti ini karena lihat keadaan yang ada, aku tidak bisa tinggal diam ya, karena kasihan ya, banyak lingkungan yang mengabaikan dan menyepelekan makhluk Allah yang lainnya, abai gitu, dan merasa bangga gitu. Jadi intinya seperti hal-hal sepele lah ya, menghardik, mencaci, menghina. Tapi itu ujian. Di sini tuh umat Nabi Muhammad itu selalu mendapatkan seperti itu, hinaan, cacian, gibahan. Tapi jangan anggap hinaan gibahan, cacian itu buruk bagi kamu, tapi justru menjadikan kamu lebih baik dan lebih maju. Seperti aku begini ya, akhirnya aku tidak pernah pusing ya dengan orang-orang yang para penggibah itu, apalagi penggibah yang dipakai alat politik. Aku mau bodo amat ya, yang terpenting tahunya besoknya si Umi udah sewa ruko, si Umi udah sewa rumah kreasi ya, si Umi udah masukin baju ke masjid ya. Aku tipe orang yang fokus. Bahkan ada yang gini, Umi kalau abahnya ada yang ngambil gimana, di sini si abah, misalnya padepokan ya abah, ya udah nanti aku antarin nikahnya dia, kalau memang dia itu jodohnya. Kok si Umi bilang begitu sih? Nah kalau dia jodohnya, ngapain aku mempertahankan yang bukan jodohku? Bener gak? Capek gitu. Aku hanya meraih cinta Allah, ridho Allah ya. Apa yang harus kulakukan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan itu berbalik lagi, aku ini tipe orang yang aku punya prinsip sendiri. Meskipun aku hidup dalam satu rumah, tapi aku punya prinsip begini, jangan sampai ke bawah, berubah nanti karakter aku. Karena kalau keseharian kita gaul, misalkan suami istri ini gaul, kalau kita tidak punya fondasi, maka akan berubah perilaku kita itu akan berubah dengan pasangan yang tadinya itu, maksudnya gimana? Ini loh. Dan aku segini loh, kalau misalkan kita dapatkan pasangan, oke lah kalau dari kekurangan ini itu. Kalau yang arogan gimana? Aku tidak bisa seperti itu. Bahkan aku sering gambling ya, kalau kasih dong uang, itu kan kasihan misalkan yang parkiran atau siapa gitu. Sedangkan aku ini tipe orang yang tidak pernah hitungan gitu. Jadi kasih gitu, tidak pernah dihitung. Tapi kalau kita bergaul, misalkan hidup dengan orang yang penuh perhitungan, itu dapat juga seperti itulah. Jadi aku punya prinsip sendiri, karena ini jalan hidupku gitu. Lah ke surga atau ke neraka kan masing-masing yang dihisab. Tidak berdua-dua. Coba suami istri, tidak kan? Tanya satu-satu, anak satu-satu dihisab, kita sendiri. Jadi aku berusaha untuk menjadi diriku sendiri. Be yourself.
wanita. Jadi aku hanya istilahnya mengingat nasihat baik dari orang tuaku, apaku ya, terlebih-lebih apaku. Itu ya yang aku alami dan aku rasakan dan selalu ku ingat. Ya, be yourself. Yang repot ketika menikah laki-laki itu terpedaya cinta. Jangan sampai aku pun janganlah, itu mah urusan laki-laki mah beda. Itulah kelemahan laki-laki ya, antara wanita dan laki-laki itu lemahnya di situ ya. Jangan ngomongin itulah ya, itu mah beda lagi lah, itu mah kembali lagi. Makanya kan cinta itu bisa berubah. Awal kenapa suaranya baik ya, bagus, lembut, seiring berjalannya gaul dengan karakter lain berubah, seperti hatiku berubah. Kok suaranya tidak sama seperti dulu lagi? Tidak, karena aku ini harus banyak benar-benar memberitahu orang tentang pentingnya saling mengingatkan dalam kebaikan. Aku tuh sekarang tuh sering diingatkan, dari mana nasihat itu paling baik? Dari anak-anak kita. Kalau yang gede ya, anak kita berubah. Mama jangan begitu dong, itu kelihatan tangannya. Mama kalau fotonya vulgar-vulgar, di rumah juga ini. Aku kata itu iseng-iseng gitu ya. Enggak pakai hijab kok. Aku suka foto-foto ya, yang enggak maksudnya yang enggak aktif